Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Pardiansa dari kelas PJKRD, NIM 1831041109. Baik, saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul Masalah Penelitian. Masalah penelitian. Masalah merupakan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, kesenjangan antara teori dengan praktik yang memerlukan jawaban, penjelasan atau pemecahan. Selanjutnya, kriteria masalah. Kriteria masalah ada 3. Yang pertama, masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara dua variabel dan atau lebih. 2. Masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pertanyaan. 3. Masalah dan pernyataan. Masalah harus dirumuskan dengan cara tertentu yang menyiratkan adanya kemungkinan pengujian empiris. Selanjutnya, pernyataan masalah. Pernyataan masalah ada 3. Yang pertama, masalah yang akan diteliti atau pertanyaan yang ingin dijawab. 2. Metodologi penelitian yang akan ditempuh untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. 3. Alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Selanjutnya, syarat penting dalam melakukan kegiatan penelitian ada 3, yaitu sistematis, artinya dilaksanakan menurut pola tertentu, dari yang paling sederhana sampai kompleks hingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. 2. Berencana, artinya dilaksanakan dengan adanya unsur dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya. 3. Mengikuti konsep, artinya mulai awal sampai akhir kegiatan penelitian mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. B. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah terbagi 2, yaitu latar belakang masalah berisi tentang kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik kesenjangan teoritik ataupun kesenjangan praktis yang melarang belakangi masalah yang diteliti. 2. Untuk memperoleh latar belakang penelitian, kata kunci yang bisa digunakan adalah mengapa penelitian tersebut dilakukan. Alasan-alasan yang memerlukan jawaban, penjelasan atau pemecahan itulah yang dapat digunakan sebagai indikator bahwa sebuah penelitian tersebut layak atau tidak untuk dilakukan.
C. Rumusan masalah. Rumusan masalah ada dua bagian. Perumusan masalah merupakan pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Yang kedua, rumusan masalah yang baik akan menampakkan variabel-variabel yang diteliti, jenis atau sifat hubungan antara variabel-variabel tersebut, dan subjek penelitian. Selain itu, rumusan masalah hendaknya dapat diuji secara empiris dalam arti memungkinkan dikumpulkannya data yang untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya, rumusan masalah penelitian dibedakan menjadi dua tingkatan. Yang pertama, rumusan masalah umum yang menunjukkan keseluruhan permasalahan penelitian secara utuh. Yang kedua, rumusan masalah khusus yang berfokus pada aspek-aspek tertentu dari permasalahan yang dikaji. Selanjutnya, contoh rumusan masalah. Penelitian deskriptif. Contoh rumusan masalah ada 3 bagian. Yang pertama, penelitian deskriptif. Bagaimanakah keterampilan mengajar mahasiswa PPL, Program Studi Pendidikan Jasmani, FIK UNEM. Yang kedua, penelitian korelasional, yaitu apakah terdapat hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan jauhnya tendangan pada sepak bola. Yang ketiga, penelitian eksperimen, yaitu apakah terdapat perbedaan keterampilan bermain bola voli antara siswa yang melakukan latihan keseluruhan dengan latihan bagian. Selanjutnya, tujuan penelitian terbagi 3, yaitu tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Yang kedua, isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian. Yang ketiga, perbedaan terletak pada cara merumuskannya. Masalah penelitian dirumuskan dengan menggunakan kalimat tanya, sedangkan rumusan tujuan penelitian dituangkan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Selanjutnya, contoh tujuan penelitian. Ada 3 bagian. Yang pertama, penelitian deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keterampilan mengajar mahasiswa PPL program studi pendidikan Jasmani FIK UNEM. Yang kedua, penelitian korelasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan jauhnya tendangan pada sepak bola. Yang ketiga,
penelitian eksperimen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan keterampilan bermain bola voli antara siswa yang melakukan latihan keseluruhan dengan latihan bagian. Asumsi. Asumsi ada dua bagian, yaitu asumsi merupakan anggapan dasar yang diakui kebenarannya atau dianggap benar tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu. Yang kedua, keberadaan asumsi dalam sebuah penelitian bukan merupakan suatu keharusan, namun menjadi pertimbangan untuk disajikan. Selanjutnya, asumsi penelitian. Asumsi penelitian adalah anggapan-anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. Misalnya, peneliti mengajukan asum bahwa sikap seseorang dapat diukur dengan menggunakan skala sikap. Dalam hal ini ia tidak perlu membuktikan kebenaran hal yang diasumsikannya itu, tetapi dapat langsung memanfaatkan hasil pengukuran sikap yang diperolehnya. Selanjutnya, asumsi dapat bersifat substantif atau metodologis. Ada dua bagian. Yang pertama, asumsi substantif berhubungan dengan permasalahan penelitian. Yang kedua, asumsi metodologis berkenaan dengan metodologi penelitian. Selanjutnya, hipotesis. Ada dua bagian, yaitu yang pertama, hipotesis merupakan dugaan sementara yang didasarkan pada pendekatan berpikir deduktif. Yang kedua, hipotesis dapat disusun setelah peneliti melakukan kajian kepustakaan secara lengkap. Pernyataan hipotesis baru dapat dinyatakan dengan baik setelah rancangan penelitiannya dirumuskan. Namun dapat penyajian laporan penelitian, hipotesis disajikan pada bagian awal sebuah laporan atau usulan. Selanjutnya, rumusan hipotesis yang baik hendaknya A. Menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih. B. Dituangkan dalam bentuk kalimat pertanyaan. C. Dirumuskan secara singkat, padat, dan jelas, serta dapat diuji secara empiris. Selanjutnya, syarat dalam menyusun hipotesis yang baik. Ada 3 bagian. Yang pertama, hipotesis harus dirumuskan dengan singkat tetapi jelas. Yang kedua, hipotesis harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang ketiga, hipotesis harus didukung oleh teori-teori yang dikemukakan
oleh para ahli atau hasil penelitian yang relevan. Contoh rumusan hipotesis penelitian korelasional dan uji beda adalah sebagai berikut. 1. Ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai dengan jauhnya tendangan pemain sepak bola. Yang kedua, ada perbedaan keterampilan bermain bola voli antara siswa yang melakukan latihan keseluruhan dengan latihan bagian. Selanjutnya, hipotesis dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, hipotesis alternatif atau hipotesis penelitian. Yang kedua, hipotesis nihil. Selanjutnya, hipotesis alternatif atau hipotesis penelitian adalah rumusan formal hasil analisis deduktif penelitian mengenai masalah yang dikaji berdasarkan teori. Hipotesis ini biasanya dinyatakan dalam kalimat positif seperti ada hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan jauhnya tendangan dengan sepak bola. Selanjutnya, hipotesis nihil disusun untuk kepentingan pengujian estetik dan dinyatakan dengan kalimat negatif seperti tidak ada hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan jauhnya tendangan sepak bola. Hipotesis nihil inilah yang nantinya akan diuji apakah diterima atau ditolak. G. Ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian berisi tentang konsep, variabel, indikator, dan deskriptor secara rinci sehingga memudahkan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Makin rinci jabaran yang disajikan dalam ruang lingkup penelitian dimungkinkan akan makin memudahkan peneliti dalam menyusun instrumen penelitian. Terima kasih. Baik, itulah tadi presentasi saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.